Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel YouTube Biji Kreatif, channel yang selalu berusaha untuk membantu teman-teman yang ingin menghentikan kebiasaan merokok atau ingin mempertahankan keputusan berhenti merokok. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas satu kata yang sedang viral, dungu ya. Kata dungu ini sering diucapkan oleh Rocky Gerung dan sedikit membuat kontroversi. Kemudian kata dungu ini juga dibahas oleh Guru Gembul dan kita akan konversikan nanti dengan rokok ya. Simak dan jangan di skip agar tidak gagal paham. Kata dungu ini memang sedikit kontroversi ya ketika kita dengar, kurang lazim, sedikit tendensius, kemudian sedikit meremehkan ya. Tetapi ternyata setelah kita teliti makna arti definisi dari dungu ini ya sebenarnya biasa-biasa saja. Jadi siapapun pernah mengalami kondisi dungu ya, termasuk Rocky Gerung, Guru Gembul, saya, Anda gitu. Jadi biasa itu sebenarnya, dan sedikit lebih mengesankan agar tidak terulang lagi ya. Ketika orang dikatakan dungu maka dia akan langsung terpukul ya, sehingga tidak akan mengulangi hal dungu yang pernah dilakukannya. Jadi sebenarnya itu baik, tapi ketika penerimaannya negatif itu menjadi bahan untuk perdebatan ya. Jadi kita tidak perlu marah sebenarnya ketika mendengar kata dungu yang ditujukan kepada kita dalam rangka untuk merubah kedunguan yang pernah kita lakukan gitu ya. Nah, menurut Guru Gembul, kata dungu ini merupakan antonim dari cerdas dan pintar. Jadi cerdas itu sendiri adalah kemampuan untuk menyerap dan mengelola informasi kemudian mengeksekusinya ya. Sedangkan pintar adalah takaran banyaknya informasi yang diterima kemudian dikelola dan dikonfirmasi, selanjutnya ditanamkan di dalam benak sebagai satu kepintaran ya. Sedangkan dungu sendiri merupakan kebalikan dari kata pintar dan cerdas itu. Nah, sebenarnya secara umum dungu ini adalah merupakan ketidaktahuan ya, menerjemahkan ketidaktahuan. Tetapi menurut Guru Gembul ada dibagi 4 klasifikasi. Level 1 adalah tidak mengetahui informasi tentang sesuatu, dungu 1. Kemudian di level 2 adalah mengetahui informasi tetapi tidak dapat mengelola informasi tentang sesuatu tersebut sehingga tidak didapatkan solusi. Di level 3 mengetahui informasi tentang sesuatu, dapat mengelola informasi tersebut tetapi mengelola informasi itu dengan cara yang salah. Dan dungu di level 4 itu mengetahui tentang informasi sesuatu, dapat mengelolanya dengan benar tetapi tidak dapat menerapkannya, tidak dapat mengaplikasikannya. Itu kira-kira definisi yang diterjemahkan oleh Guru Gembul. Dungu itu sendiri dibagi menjadi 2 bagian, dungu permanen dan dungu tidak permanen. Dungu permanen itu adalah dungu yang mohon maaf karena keterbelakangan mental atau kekurangan dalam hal penalaran. Sedangkan dungu yang tidak permanen itu akibat kelalaian kita ya dalam lingkungan mengelola informasi ya. Mengapa terjadi kedunguan bagi orang yang normal atau mengapa terjadi kedunguan yang tidak permanen? Itu disebabkan oleh terlampauinya atau terintimidasinya hati oleh rasa atau oleh nafsu ya. Karena hati itu adalah sejatinya sebagai raja dari pikiran dan rasa. Jadi pikiran dan rasa itu harusnya sejajar, kemudian diperintahkan oleh hati ya. Hati memiliki keinginan atau kehendak yang fundamental, yang objektif, yang tidak terkontaminasi oleh rasa untuk diproses oleh pikiran dan dirasakan oleh rasa. Tapi ketika rasa
telah mempengaruhi hati dan lebih dominan, maka pikiran akan memproses sesuai dengan apa yang diminta oleh hati, dan outputnya menjadi sombong ya, karena dia merasa paling benar. Dia akhirnya rasa itu mempengaruhi hati, dan posisi hati yang harusnya sebagai raja itu telah diintimidasi oleh rasa. Ketika hal ini terjadi, muncul kesombongan, yang akhirnya kesombongan itu akan merusak kecerdasan dan kepintaran, akan muncul menjadi dungu. Jadi kalau kita konversikan definisi dari cerdas, pintar, dungu 1-4 tadi kepada rokok, tentu Anda akan tahu di mana posisi Anda sebenarnya. Sebagai contoh, cerdas itu adalah kemampuan mengelola informasi kemudian mengeksekusinya. Jadi ketika kita mengetahui tentang keburukan rokok, maka kita akan mengeksekusi untuk tidak merokok. Kira-kira itu ya. Jadi silakan terjemahkan di masing-masing kondisi kita untuk menjadi bahan agar kita tidak mengulangi kalau kita pada level dulu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf kalau ada kekeliruan, dan silakan like, share, and comment. Bagi yang belum subscribe agar mendapatkan notifikasi buat konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.